Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Nada Tiara Kasih, saya dari kelompok 3. Saya bertugas menjadi moderator, dan tentunya saya tidak sendiri. Adapun teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang materi pajak, yaitu ada Afifatul Munawaroh nomor absen 2, ada Dwitia Noviani nomor absen 9, ada Delima Nuraini nomor absen 7, ada Gina Mardia Rinia Putri nomor absen 13, dan ada saya sendiri, Gita Nada Tiara Kasih, nomor absen 14, dan ada Islah Nurfalah nomor absen 16. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang pajak. Apa itu pajak? Tonton video ini. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun subjek yang akan dijelaskan oleh Afifatul Munawaroh. Kepada Afifatul Munawaroh, saya persilakan. Terima kasih kepada Gita Nada Tiara Kasih telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan subjek pajak. Apa itu subjek pajak? Secara sederhana, pengertian subjek pajak adalah individu atau badan yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Istilah ini diatur dalam Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Menurut undang-undang tersebut, subjek pada pajak terdiri dari 1. Orang pribadi, 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, ketiga ada badan, dan keempat ada bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, untuk presentasi selanjutnya saya kembalikan kepada Gita Nada. Terima kasih banyak kepada Afifatul Munawaroh yang telah menyampaikan materinya tentang subjek. Selanjutnya yaitu ada Gina Mardia Rinia Putri yang akan menjelaskan tentang objek dan tarif. Kepada Gina, saya persilahkan. Terima kasih atas Gita Nada untuk kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang objek dan tarif pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penghasilan itu berasal dari dalam Indonesia atau maupun dari luar negeri, luar Indonesia. Beberapa contoh pajak yaitu 1. Gaji, upah, tunjangan honor, 2. Laba perusahaan, 3. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan, nomor 4. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang, dan yang kelima dividen. Terus mengenai tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentasi yang sudah ditentukan oleh pemerintahan. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, tarif progresif. Tarif ini merupakan tarif pungutan pajak yang mana presentasi akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Terus yang kedua, tarif degresif. Artinya tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang presentasinya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Terus yang ketiga, tarif proporsional merupakan tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Terus yang terakhir nomor 4,
tarif tetap atau regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Terima kasih banyak kepada Gina Mardia Rinia Putri yang telah menjelaskan tentang objek dan tarif tentang materi pajak. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Afifatul Munawwaroh yang akan menjelaskan tentang fungsi. Kepada Afifatul, saya persilahkan. Kepada Gita Nada telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan tentang fungsi. Nah, fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Fungsi anggaran adalah sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak kepada kas negara yang bertujuan untuk membangun infrastruktur, menggaji pegawai negeri, polisi, tentara, membayar hutang negara, dan pengeluaran negara lainnya. Yang kedua ada fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Fungsi mengatur pajak adalah kebijakan yang membantu pemerintah untuk mengatur laju pertumbuhan ekonomi. Fungsi ini dapat dicontohkan seperti kebijakan tarif PPh final 0,5% yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang mengatur beban pajak para pelaku UMKM. Nah, yang ketiga ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas adalah pemerintah memiliki sebuah kewajiban untuk mengatur stabilitas perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi dan deflasi. Fungsi stabilitas ini seperti mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta menggunakan pajak dengan efektif dan efisien. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada fungsi retribusi pendapatan. Fungsi retribusi pendapatan bagi pajak adalah untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan ini, pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk menyerap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat semakin merata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Gita Nada. Terima kasih banyak kepada Afifatul Munawwaroh yang telah menjelaskan tentang fungsi perpajakan. Selanjutnya yaitu ada Delima Nur Aini yang akan menjelaskan tentang perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Kepada Delima, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Gita Nada yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan tentang perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Membayar pajak merupakan kewajiban semua orang sebagai warga negara yang baik. Pajak sendiri sejatinya dikumpulkan demi kepentingan negara agar tercapai kemakmuran rakyat. Nah, selain pajak, tahukah kalian bahwa ada pungutan resmi lainnya yang diberlakukan di Indonesia dan harus ditaati pelaksanaannya oleh masyarakat? Berikut ini perbedaan keduanya dapat dilihat dari beberapa faktor. Antara lain, yang pertama yaitu ada faktor dasar hukum. Pajak diatur dengan undang-undang yang mengikat, sedangkan pungutan resmi lainnya tidak harus dijamin dengan undang-undang. Yang kedua, faktor balas jasa. Imbalan yang ada pada pajak dilakukan secara tidak langsung, sedangkan balas jasa untuk pungutan resmi lainnya dapat dirasakan secara langsung. Yang ketiga, yaitu lembaga pemungutan pajak. Berasal dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, sedangkan pungutan resmi lainnya dapat dilakukan oleh dinas tertentu saja. Yang keempat, yaitu faktor pajak mengandung unsur. Pajak mengandung unsur paksaan, sementara pungutan resmi lainnya tidak mengandung unsur paksaan. Yang keempat, dilihat dari objeknya. Objek pajak berlaku untuk seluruh penduduk atau objek pajak tanpa terkecuali, sementara pungutan resmi lainnya hanya berlaku untuk kalangan tertentu atau pihak yang merasakan langsung manfaat dari jasa yang disediakan. Nah, itu tadi perbedaan antara pajak dan pungutan resmi lainnya yang berlaku di Indonesia. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Mbak Gita Nada. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Delima Nur Aini yang telah menjelaskan materi tentang perbedaan pajak
dan pungutan resmi lainnya. Selanjutnya yaitu ada Dwi Tia Noviani yang akan menjelaskan tentang azas pungutan pajak. Kepada Dwi, saya persilahkan. Terima kasih kepada Gita Nada Tiara Kasih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak sendiri memiliki 7, yaitu yang pertama ada asas wilayah. Asas wilayah hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Sama halnya jika warga negara asing yang misalnya memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan pajak yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata. Yang kedua, yaitu ada asas kebangsaan. Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara Indonesia. Untuk warga negara asing yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata. Yang ketiga, yaitu asas sumber. Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya, pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Jika misalnya seseorang tinggal di Indonesia namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri yang masuk dalam PPh pasal 22. Yang keempat, yaitu ada asas umum. Dapat diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya. Asas umum yang berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia hasilnya akan dilakukan untuk kepentingan umum, seperti jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya. Yang kelima, yaitu ada asas yuridis. Yang pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Regulasi ini kemudian akan didukung dengan beberapa regulasi lainnya mengenai pemungutan pajak di Indonesia. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Yang keenam yaitu ada asas ekonomi. Dapat diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya
dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi semakin merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama. Dan yang ketujuh yaitu ada asas finansial. Artinya, setiap wajib pajak yang dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan, wajib pajak dengan pendapatan 5 juta rupiah tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada pajak dengan pendapatan penghasilan sebesar 1 miliar rupiah. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki. Itulah asas-asas dalam pemungutan pajak. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Gita Nada Tiara Kasih. Terima kasih banyak kepada Dwi Tia Noviani yang telah menjelaskan tentang azas pungutan pajak. Selanjutnya yaitu ada Islah Nurfalah yang akan menjelaskan tentang analisis program pemerintah mengenai pajak dan manfaat bagi masyarakat. Kepada Islah, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Gita Nada yang telah memberikan waktunya kepada saya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan ataupun memaparkan analisa program pemerintah mengenai pajak. Adapun penyaluran pajak yang pertama yaitu penggunaan ada secara pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama, pendidikan, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan di bidang ekonomi. Untuk di bidang ekonomi sendiri, yang pertama yaitu alokasi dana pajak digunakan untuk pencapaian sasaran antara lain. Yang pertama, mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Yang kedua, mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan kooperasi energi untuk pemenuhan kebutuhan energi. Yang ketiga, pembangunan sarana prasarana transportasi darat, laut, udara, dan intermode. Yang keempat, mendukung pembangunan telekomunikasi dan informatika. Yang kelima, meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi. Lalu, apa sih manfaat dari perpajakan bagi masyarakat? Pajak bermanfaat bagi masyarakat. Manfaatnya antara lain, yang pertama, untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan rakyat melalui uang pajak bisa berupa pendidikan yang murah dan terjangkau. Yang kedua manfaatnya yaitu untuk pembangunan jalan dan jembatan. Kita lihat pembangunan infrastruktur di pedesaan ataupun pembangunan jalan pedesaan itu dialokasikan dari dana pajak. Yang ketiga yaitu untuk subsidi. Kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada perusahaan yang memproduksi ataupun menjual barang dan jasa. Biasanya berupa subsidi energi dan non-energi. Contohnya subsidi listrik, pangan, serta pelayanan publik. Yang terakhir yaitu bermanfaat untuk pertahanan keamanan. Itulah tadi analisa program pemerintah dan juga manfaatnya. Saya kembalikan kepada Mbak Gita Nada. Terima kasih banyak kepada Islah Nurfalah yang telah memaparkan materi. Nah, itulah beberapa video mengenai materi tentang pajak. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.